Tema persekutuan kita pagi ini adalah menceritakan kebesaran Tuhan, diambil dari Mazmur 96 dengan pembawa firman adalah Pendeta Devina Minerva. Dan sebelum persekutuan Bapak Ibu semua, mari kita bersaat teduh sebentar untuk memusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan berdiri, mari kita menyanyikan lagu Mars kita dengan sukacita dan semangat. Mars Usinda. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhan, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, teguh berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usinda GKI, mari serta. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu pujian pembuka persekutuan kita, diambil dari NKB 7, bait 1, 2, dan 3, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serapi kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai ahli atas langit, memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita berdoa untuk persekutuan kita. Tuhan, kami bersyukur dan menyadari betapa besar kasih setia Tuhan menyertai hidup kami
dan pertolongan Tuhan yang terus Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini, Tuhan masih memberi kesempatan pada kami semua untuk mengikuti persekutuan Usindah di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan dalam persekutuan ini, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dan bersyukur ada segala kebesaran yang telah Kau berikan kepada kami. Bila sebentar ya Tuhan, kami akan menyampaikan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Devina. Berkati Pendeta Devina dan berkati juga persiapannya ya Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu dan akan membawa berkat bagi jemaat Usindah. Tuhan juga tolong melalui Roh Kudus, kiranya Tuhan berilah kami masing-masing dalam diri kami supaya dapat mengerti, dan selain dapat mengerti, kami juga dapat melaksanakan apa yang telah Tuhan firmankan melalui Pendeta Devina dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini ya Tuhan, baik karena ada sesuatu hal atau karena sakit, kiranya Tuhan lawat dan jamahlah dan sembuhkanlah teman-teman kami, supaya dapat kembali berkumpul Rabu depan di dalam persekutuan ini. Kami serahkan semua persekutuan kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 20, perikopnya doa mohon kemenangan bagi Raja. Saya akan membacakan bait yang ganjil dan Bapak Ibu semuanya akan membacakan bait yang genap. Mazmur 20. Ya, ada di depan semua. Akan saya mulai dengan bait 1, bait ganjil. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membenteni engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu dan disukainya kurban bakaranmu. Kiranya diberinya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita akan bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada kami berseru. Sekarang kita memasuki ruang kesaksian. Kali ini kesaksian akan dibawakan oleh Ibu Lydia Lani. Ya, Ibu Lydia Lani hadir di dalam persekutuan ini? Oh ya, sebelumnya ya Bapak Ibu kita, Tuhan menghendaki kita bersaksi atas kebesaran nama Tuhan. Tuhan baik di masa kita suka dan tentram, meskipun di dalam derita dan duka. Untuk pengantar pujian kesaksian, kita akan menyanyikan dari PKJ 232, Dikala Hidupku Tentram, bait 1, 2, dan 3. Dan walau derita
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Lydia Lani. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah sembuhkan, pulihkan saya dan selamatkan saya. Sebetulnya ini kejadiannya sih udah lama. Tahun 2009 saya divonis dokter ada miom di kandungan ya, sebesar kepala bayi. Dokter bilang suruh operasi. Saya nanya, dok, ada obatnya enggak dok? Enggak ada, obatnya operasi. Terus saya terus terang takut operasi, kena peso aja dikit kan perih ya, sakit. Saya takut operasi, terus kebetulan saya waktu itu kerja di apotek. Anak bos saya itu kuliah kedokteran. Dia nanya sama dosennya itu profesor. Dosennya bilang kalau tidak membesar, tidak mengganggu, nggak operasi nggak masalah. Tapi kalau membesar harus operasi gitu. Saya udah agak tenang tuh pikirannya. Kalau nggak ada obatnya saya usaha minum obat-obat herbal yang ada di Indonesia gitu ya. Saya banyak minum propolis, banyak kloropil, banyak deh. Macam-macam orang bilang obat herbal saya beli. Saya juga banyak makan rumput Taiwan. Itu katanya rumput bagus untuk segala macam penyakit kanker, sampai kanker darah pun bisa sembuh katanya. Tapi saya minum itu udah banyak sampai berkarung-karung kali. Tapi kayak kambing saya bener. Itu bisa buat di jus, kalau enggak dimakan gitu aja. Enggak ada rasanya sebetulnya itu rumput. Dia bentuknya kayak pandan yang kecil-kecil itu. Tapi itu aku bertahan ya sampai 4 tahun. Karena aku pingin nggak mau operasi, saya pingin sembuh secara ini ya, alami gitu ya. Ternyata makin lama makin besar. Makin besar saya sampai takut melihat saya sendiri tuh, perut saya kayak balon, sampai ke samping-samping tuh, gede banget. Terus saya bingung, saya ngelihat diri saya sendiri tuh takut. Terus saya jadi tahun 2013 saya nekat mau operasi. Itu dari 2009 sampai 2013 saya nekat mau operasi. Begitu mau operasi, waktu itu aku kan belum punya ini ya BPJS, waktu itu belum ada. Saya nanya sama dokter di Rumah Sakit Carolus, dok, saya kalau operasi bisa nggak dok kalau pakai surat keterangan tidak mampu? Saya bilang gitu. Dokternya bilang bisa, ibu ngurus saja KTP Jakarta. Akhirnya saya berusaha, saya waktu itu KTP-nya Bogor. Saya jadi bikin KTP Jakarta nembak gitu. Puji Tuhan RT-nya itu baik, jadi saya ikut di tempat istrinya Pak Lukas. Saya jadi warga DKI. Akhirnya saya dapat itu kartu Jakarta Sehat waktu itu. Dokternya ngerujuk saya ke Rumah Sakit Pasar Rebo. Pasar Rebo dokternya bilang, saya kan kalau ke dokter diantar sama Pak Beni sama Ibu Deborah. Pak Beni itu majelis gereja, kalau Ibu Deborah itu istrinya pendeta saya dulu ya. Begitu di Pasar Rebo dokternya bilang, di USG, dia bilang Pak ini bukannya miom, tadinya katanya kan miom. Ini kanker katanya gitu. Waduh saya udah pasrah deh, udah pasrah sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, seandainya Tuhan panggil saya waktu itu, saya udah pasrah. Akhirnya di Pasar Rebo itu dokternya bilang, baik Pak ini bukan bagian saya, Bapak saya rujuk ke Cipto, kalau enggak ke Fatmawati. Saya ke Cipto, akhirnya di Cipto dokternya bilang, Ibu, dia ngeliat perut saya kan gendut banget ya, kayak balon. Ibu kalau mau cepet jangan di sini bisa, tapi Ibu mendingan ke Fatmawati. Terus dia tunjukin dokternya baik, bagus juga sih dokter yang udah senior. Dia kepala spesialis kanker di Fatmawati. Akhirnya puji Tuhan di situ saya operasi, saya udah nekat operasi. Nah sebelum operasi itu Pak Beni yang suka nganter saya, dia bilang begini, maksudnya Tuhan ngomong sama Pak Beni, saya akan menyembuhkan Lani. Pak Beni dan Ibu Deborah, tolong pimpin Lani supaya Lani itu mengerti, merasakan dan mengalami kuasa Tuhan. Tuhan bilang,
tubuh Tuhan Yesus sama tubuhku itu udah menyatu menjadi satu. Tuhan pasti akan sembuhkan saya. Sebetulnya Pak Beni itu nggak setuju saya operasi. Dia pinginnya sembuh secara mujizat. Saya juga sih pinginnya begitu ya. Tapi saya ngeliat diri saya sendiri, saya takut. Itu begitu operasi, itu Bapak Ibu, dagingnya itu kanker. Besarnya 9 kilo. Iya. Pantesan susternya itu bilang, Ibu beli ember yang gede ya. Beli ember gede bener. Dagingnya 9 kilo, cairannya ada 7 liter. Itu cairan 7 liter kan 6 kilo ya. Itu 9 sama 6 udah 15 kilo. Terus usus buntu saya katanya kronis, diambil juga kayak. Diambil juga. Terus sama kelenjar getah bening. Mungkin juga rahim saya diambil karena waktu operasi itu usia saya udah 55 tahun. Ya akhirnya operasi berjalan lancar. Puji Tuhan. Semuanya berjalan lancar. Padahal saya tadinya ke dokter di Tangerang ya. Padahal dokter senior. Dia ngomong sama Ibu Deborah. Saya itu udah hopeless. Katanya gak ada harapan lagi. Pantesan Ibu Deborah ini kalau ketemu saya. Cik, pengen makan apa Cik? Tiap kali ketemu saya begitu karena dia kan nganterin saya ke dokter ya. Pengen makan apa Cik? Ngomong saya beliin. Saya bilang saya gak pengen apa-apa. Saya bilang gitu. Cuman saya mikir, apa aku tuh udah mau mati ya ditawarin makan melulu. Aduh. Ya Ibu Deborah itu ya baik banget sih ya, dia istri gembala ya. Jadi dia kalau nganter saya bawa mobil, dia setir mobil. Aku mau bayar tol nggak boleh. Makannya masuknya ke rumah makan lagi yang mahal-mahal. Aku mau bayar nggak boleh. Ya gitu ngomongnya Cik, pengen apa aku beliin. Saya bilang saya nggak pengen apa-apa. Iya, jadi dokter di Tangerang tuh bilangnya gitu, udah hopeless nggak ada harapan. Terus dokter di Rumah Sakit Carolus Jakarta juga dia ngomong Ibu bisa sembuh paling 70%. Saya pokoknya udah pasrah sama Tuhan. Kalau Tuhan memang panggil saya waktu itu, saya berserah. Ternyata operasinya berjalan lancar. Jadi waktu dipasang ini darah kan ya, donor darah ya. Itu juga darah didoakan sama Pak Beni. Pak Beni bilang darah Yesus dan darah saya sudah menyatu menjadi satu. Begitu darah itu dipasang ke saya, maksudnya waktu didoain, saya agak menggigil, gemetar gitu. Ya puji Tuhan operasinya berjalan lancar. Nah habis operasi kan hasilnya dicek tuh ya di laboratorium sama di patologi. Ternyata itu kankernya menuju keganasan. Terus cairannya itu katanya mengandung tumor kecil-kecil yang masih aktif. Makanya dokter sarankan kemo. Ibu harus kemo 6 kali katanya gitu. Saya aduh Tuhan, saya mau operasi aja takut sampai bertahan 4 tahun. Sekarang suruh kemo. Saya terus terang takut Tuhan walaupun gratis. Semuanya gratis karena pakai itu kartu Jakarta Sehat. Saya nggak mau kemo Tuhan, saya takut. Jadi aku operasi bulan April 2013. Harusnya kalau suruh kemo itu harus langsung ya. Karena nggak boleh lama-lama. Nanti itu kanker bisa menyebar kan. Dokter ngasih ini. Suruh periksa ini, periksa itu. Periksa jantung lah, ke internis. Periksa ini, periksa ini. Saya turuti. Saya periksa apa-apa, dokternya bilang, Ibu ini udah siap kemo. Saya bilang sama Pak Beni, saya tuh ngecek kesehatan bukannya mau kemo. Saya cuma ngecek kesehatan saya, bagus apa enggak. Nah saya bertahan bulan Desember saya baru balik lagi, cek darah. Dari April sampai Desember kan lama ya, sebetulnya enggak boleh itu. Tapi saya bilang Tuhan saya enggak mau kemo, saya takut. Saya banyak berdoa, didoain saudara-saudara seiman ya. Juga saya minta pertolongan sama banyak pendeta. Akhirnya puji Tuhan, begitu cek darah, sebelum cek darah kan saya didoain dulu.
Pak Beni berdoa gini, darah Yesus dan darahku sudah menyatu menjadi satu. Kalau ada darah Yesus di dalam tubuhmu, nggak ada penyakit apapun juga gitu. Begitu hasil lab cek darah itu keluar, ternyata hasilnya normal. Puji Tuhan, saya seneng banget. Makanya saya bersyukur banget sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan, Tuhan pasti akan turun tangan. Makanya saya bersyukur banget. Dan sampai sekarang saya udah dari 2013 sampai sekarang kan 12 tahun ya. Puji Tuhan enggak kambuh-kambuh lagi karena memang udah dicek hasilnya normal. Normal waktu itu dicek sampai 2 kali. Dokternya juga bingung. Ini kok enggak sampai kemo ya? Dokternya bilang, "Ibu ini lain daripada yang lain," katanya gitu. Iya, saya tuh dapat mujizat Tuhan. Pak Beni bilang, dia kan ketemu bapak-bapak di rumah sakit, ngobrol-ngobrol. Katanya istrinya itu seperti saya, bandel suruh operasi dari dulu nggak mau gitu kan. Sama seperti saya, istrinya itu nggak tertolong. Makanya puji Tuhan kalau Tuhan ngasih saya kesempatan hidup yang kedua, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau dokter bilang sembuh cuma 70%. Saya yakin nggak mungkin. Kalau Tuhan sembuhkan pasti 100%. Makanya saya bersyukur banget sama Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Tuhan mengetahui keadaan kita. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kesaksiannya Bu Lani, gimana Bu Lani menceritakan kebesaran kuasa Tuhan dan dapat menyembuhkan penyakitnya Bu Lani hingga sehat kembali sampai saat ini. Sekali lagi terima kasih Bu Lani, dan kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian pembawa firman yang diambil dari PKJ 131 bait 1, 2, dan 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku. Tuhan membuka jalan bagiku. Mari Opa-Opa kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menuntun langkah kami. Anugerah-Mu selalu ada bagi kami, berkat-Mu selalu melimpah bagi kami. Maka pada saat ini kami juga hendak belajar bersama-sama melalui firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus mula yang menuntun setiap kami, agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur 96. Nah, kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca bagian yang menjorok keluar. Oma Opa baca yang bagian menjorok ke dalam. Ya. Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai 13. Kita baca bergantian. Saya baca yang agak bagian keluar, menjorok keluar. Oma Opa yang menjorok ke dalam. Begitu ya. Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai 13. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanyalah berhala sia-sia. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat pagi Oma Opa. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa, sukacita begitu ya. Nah Oma Opa, saya mau tanya sebelum kita memulai perenungan kita hari ini. Kira-kira Oma Opa tahu nggak apa perbedaan antara anak muda, masih muda kan, dan orang tua, bener kan? Dan yang sudah lebih senior begitulah ya. Jangan tua atuh kayak. Tapi bener sih nggak apa-apa ya. Antara orang yang sudah lebih senior kalau bercerita. Apa perbedaannya? Pengalaman ya, apalagi? Kenapa Oma apa? Kenapa? Oh, banyak makan garam begitu ya. Jadi rada-rada haus terus begitu ya. Karena kebanyakan makan garam gitu ya. Nah, dan darah tinggi ya. Suka sakit di bagian sininya ya. Kalau anak muda masih sehat ya. Ada kalau cerita perbedaannya itu kalau anak muda susah mulainya, gampang berhentinya, mengakhirinya. Jadi kalau ditanya gimana sekolah hari ini? Good gitu. Nggak cerita panjang lebar begitu ya. Gimana gurunya ngajarin apa? Ya gitulah gitu ya. Karena bingung merangkai ceritanya bagaimana. Soalnya kan pengalamannya sedikit sekali. Tadi ya kurang makan garam mungkin ya. Lalu kemampuan berbahasanya juga mungkin masih kurang. Jadi pemahaman kosakatanya masih kurang sehingga ya
ceritanya sedikit, yang dia tahu cuma oke, bagus, ya gitulah gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah lebih senior, gampang mulainya, susah berhentinya. Karena kenapa, pengalamannya kan banyak sekali ya. Bingung mau mulai dari mana, dari kecil, apa dari remaja, apa dari udah nikah, apa udah lansia begitu. Kalau diceritakan anak muda, aku kesulitannya begini-begini. Lebih sulit saya. Dulu belum ada mobil, harus membabat hutan belantara kalau mau sekolah, mungkin gitu ya. Lewati gunung, lembah, bukit. Sekarang kamu tinggal gampang, naik mobil doang, udah beres. Ya. Sekolah tinggal sekolah, gak mesti nyebrang kali dulu, misalnya begitu. Lalu ada lagi ya, saking berwarnanya, saking panjangnya cerita, kadang-kadang lupa kalau udah pernah diceritain lagi. Jadi ngulang lagi gitu ya. Sampai bilang cucu-cucunya, Oma, Opa kayaknya ini udah pernah. Belum, ini baru gitu ya. Saking udah lupa kalau itu udah pernah diceritain. Nah buat saya ini menarik sekali Oma Opa. Sebab kenapa ketika mendengarkan Oma Opa di sini, lalu melihat Oma Opa di sini bercerita atau tersenyum saja, saya sudah bisa membayangkan setiap kita punya cerita yang berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya pasti ceritanya berbeda begitu ya. Apalagi kalau menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Itu yang saya bilang tadi, waduh bingung sekali mau mulai dari mana. Karena banyak sekali kebesaran Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah ini juga yang dikatakan oleh pemazmur dalam bacaan kita pada hari ini. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama Oma Opa, kata pemazmur, kebesaran Tuhan itu terjadi dari hal-hal yang sederhana. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama sampai yang ketiga, pemazmur ini mengajak kita semua untuk menyanyikan nyanyian baru. Mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir gimana caranya menyanyikan nyanyian baru. Kita tidak bisa main musik, kalau bernyanyi nadanya udah mulai fales begitu ya. Udah mulai gemetar sedikit nadanya. Gimana caranya kita bisa menyanyikan nyanyian baru? Apakah kita setiap hari harus nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah gitu ya? Ya enggak juga, bukan kayak gitu ya kata pemazmur. Sebab kata pemazmur adalah kita menghidupkan kembali hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap hal yang kita alami. Terutama dalam hal-hal yang sederhana. Misal ya saat bangun pagi, ketika kita membuka mata kita, diberikan kesempatan satu hari lagi untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu juga adalah kebesaran dari Tuhan. Ketika kita bisa menghirup udara segar, lalu berjalan pelan-pelan begitu ya. Sebab kalau udah kayak saya lari-lari gitu kadang suka kepleset begitu ya, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti kebesaran Tuhan meskipun semakin hari kita berjalan semakin pelan. Kita bisa menikmati air putih atau minum teh, minum kopi, itu juga adalah kebesaran Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Satu hari Oma Opa ada seorang oma yang duduk di teras rumah. Lalu dia memandang tanaman yang sudah ditanam bertahun-tahun sejak dia muda. Setiap tanaman itu tumbuh subur. Ada Oma Opa yang suka menanam tanaman di sini? Ada banyak ya menanam tanaman. Itu kan kelihatan sekali. Oh, bunga yang ini tadinya masih kuncup. Sekarang udah rada-rada ngebuka dikit begitu ya. Mungkin juga ada pohon yang sudah berpuluh-puluh tahun, pohon mangga yang ditanam sejak muda. Lalu ketika ada cucu yang tanya, Oma pohon ini sudah ada sejak kapan? Gitu ya. Lalu dengan senyum itu si Oma bisa menjawab, pohon ini sudah ada sejak Oma masih muda, sejak mama papa kalian masih kecil, sejak kalian
masih belum dibentuk Tuhan, mungkin begitu. Tapi Tuhan sudah jaga pohon ini seperti Dia jaga Oma dan keluarga kita. Ini kan sederhana sekali tampaknya ya. Dari pohon yang kita tanam, dari buah yang ada, kita bisa menceritakan bahwa Tuhan itu begitu setia memelihara pohon ini seperti Tuhan memelihara keluarga kita. Nah, seringkali Oma Opa kita tidak sadar bahwa Tuhan juga hadir dalam hal-hal kecil yang kita alami sehari-hari. Kita pikir, menceritakan kebesaran Tuhan itu tuh harus yang hebat-hebat. Saya kemarin begini, lalu besoknya setelah ini jadi begitu gitu ya. Harus yang hebat, yang luar biasa. Tapi ternyata dari firman yang kita baca hari ini, ketika Tuhan bicara pada kita, maka Tuhan mengingatkan bahwa Dia selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam setiap degup jantung kita, di dalam setiap tarikan nafas kita. Ketika kita membuka mata kita, bahkan menutup, membuka lagi begitu, itu adalah kebesaran Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Ini yang pemazmur katakan dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Katakanlah, ungkapkanlah rasa syukur kita kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua, kita bisa menjadikan pengalaman hidup yang kita punya sebagai kesaksian kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat ayat 7-9, pemazmur mengajak kita untuk memberikan kemuliaan buat Tuhan dan menyembahnya dalam kekudusan. Gimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan? Padahal kadang-kadang hidup kita sepertinya sulit untuk bergerak. Tidak sebebas dulu. Mungkin ada larangan dari anak atau cucu. Udahlah Oma, Opa, tidak usah nyetir lagi. Gitu ya. Padahal pengennya kita kan jalan-jalan kemana. Karena kan katanya hati yang gembira. Hati yang gembira gimana caranya? Jalan-jalan. Lalu kata keluarga, jangan begitu. Gimana caranya kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita rasanya terbatas. Apalagi mungkin kita sedang ada dalam sakit penyakit. Dulu kita bisa berjalan dengan bebas, tapi sekarang kakinya sakit, sudah lemah, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Emang bisa di usia kita seperti ini bisa memberi sesuatu kepada Tuhan? Dengan pasti saya bisa katakan iya. Kita masih bisa melakukan sesuatu yang sangat berharga kepada Tuhan. Lewat apa? Pengalaman hidup yang bisa kita saksikan. Karena seperti yang saya katakan tadi, setiap kita pasti punya pengalaman unik ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin Oma Opa pernah melalui masa-masa sulit, ketika ekonomi keluarga sedang sulit. Ya mungkin dalam tahun-tahun sebelumnya banyak hal kesulitan-kesulitan yang terjadi. Atau ketika anak-anak butuh perhatian lebih dan lain sebagainya. Mungkin ada masa-masa ketika Oma Opa putus asa karena pekerjaan, merasa kehilangan arah. Tapi di tengah-tengah itu semua toh kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Toh semakin lama ternyata kita berubah. Ada rambut kita semakin putih. Mungkin juga ada kulit kita atau badan kita yang semakin kurus. Ya dulu waktu muda seperti saya membesar, lalu sekarang sudah mulai mengecil begitu ya. Tapi di tengah-tengah itu semua Oma Opa sekali lagi kita lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Pengalaman hidup kita Oma Opa adalah harta yang tidak ternilai. Mungkin kita tidak bisa kasih harta, warisan, kekayaan yang melimpah kepada anak cucu kita. Tapi kita bisa meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kesaksian kita tentang kebesaran Tuhan. Itu yang bisa membuat mereka melewati kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang mereka alami dan hadapi.
Kita bisa bercerita gimana Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menjaga kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa bertahan di tengah berbagai kesulitan karena Tuhan yang pegang hidup kita. Dan setiap cerita yang diberikan kepada generasi muda adalah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Karena mereka akan lihat Tuhan lewat hidup kita, lewat cerita kita, lewat iman kita yang teguh. Nah, ini warisan yang akan terus hidup di dalam hati mereka. Saya juga ketika tadi Ibu Lani cerita begitu ya, wah, Tuhan itu luar biasa sekali mengingatkan saya bahwa ketika ada kesulitan jangan takut. Tuhan pasti akan tolong. Bukan cuma 70% tolongnya, 100%. Itu kan luar biasa sekali buat saya yang masih harus makan banyak garam lagi. Tapi jangan lupa asamnya supaya nggak cuma darah tinggi tapi asam lambung juga. Lalu yang ketiga ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang terakhir Mazmur pasal 96 mengingatkan kita bahwa Tuhan itu kan raja. Dia yang memerintah. Dan kita yakin percaya Tuhan akan memerintah dengan adil dan benar. Dia datang untuk menghakimi dunia dengan penuh keadilan. Mungkin kita sudah mulai merenung-renung tentang bagaimana akhir perjalanan kita di dunia ini. Dan pikiran tentang masa depan kita kadang-kadang buat kita jadi khawatir. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana masa depan saya? Tapi Oma Opa, kita yakin dan percaya kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita tahu sebab Tuhan adalah Raja yang adil, Dia sudah menyiapkan tempat bagi kita dalam kekekalan. Jadi hidup kita tidak akan berhenti di dunia ini, tapi akan berlanjut di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita setia berjuang di dalam iman kita. Oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Hal yang pertama, mari kita menyaksikan kebesaran Tuhan lewat hal yang sederhana. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang besar seperti dulu. Tapi ingat bahwa Tuhan itu tidak melihat dari besarnya tindakan kita. Tapi kesungguhan hati kita. Tuhan itu lihat hati kita. Kerelaan kita dalam melakukannya. Setiap kita bantu orang lain, menghibur mereka yang sedang bersedih. Atau bukan hanya itu ya, memberi senyum, sapa kepada tetangga kita. Saya suka lihat ketika saya ajak jalan dua kerucil saya, Anabul begitu ya. Saya suka lihat ada oma-oma yang suka jalan sore-sore atau pagi-pagi di sekitar sektor 1A. Wah, mereka kalau jalan enggak gini. Enggak. Tapi mereka tersenyum lalu juga menyapa, lucu banget gitu ya. Itu kan membuat kita juga sukacita. Wah, oma opa ini meskipun jalannya harus pelan-pelan tapi tetap sukacita. Itu kesaksian yang baik oma opa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Membuat kita yang disapa lebih ringan dalam menjalani hari. Kelihatannya kan sederhana. Cuma senyum, cuma menyapa, ya. Tapi di mata Tuhan itu kesaksian tentang kasih-Nya yang mengalir lewat kehidupan kita. Lalu yang kedua, kebesaran Tuhan itu harus kita lakukan di dalam rasa bersyukur kita setiap hari. Jangan lupa untuk bersyukur. Karena mungkin kita seringkali fokus pada rasa sakit yang kita alami. Sehingga kita lupa untuk bersyukur. Kita fokus pada kelemahan-kelemahan kita setiap hari. Sehingga kita lupa, ternyata di balik kelemahan saya ada kuasa Tuhan yang sempurna. Yang Tuhan sedang berikan di dalam kehidupan saya. Setiap hari yang Tuhan berikan buat kita. Itu adalah kesempatan untuk kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur itu bukan untuk hal-hal yang besar, tapi juga ketika kita menikmati berkat-berkat yang kecil yang seringkali kita abaikan.
Saya pernah bertemu dengan seorang opa. Opa ini sudah tidak bisa bangun lagi dari kasur, tapi dia tetap bersuka cita, ya, dia tetap guyon, dia tetap tersenyum. Ketika saya tanya, "Opa, apa sih rahasianya kok Opa sukacita selalu?" Lalu opa itu tertawa dan berkata, "Setiap hari saya bangun, saya bersyukur karena Tuhan masih berikan nafas untuk saya." Wah, itu luar biasa ya. Karena kadang-kadang orang yang sudah terbaring itu pengennya, udahlah Tuhan, saya udah capek tidur terus begitu ya. Tapi opa ini bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan buat dia untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, terharu saya mendengarnya. Dia bersyukur ketika matahari masih bisa dia rasakan. Dia bersyukur ketika dia masih mendengar suara cucu-cucunya yang bermain. Dia bersyukur ketika anaknya datang ke rumahnya. Itu rasa syukur yang kadang-kadang kita lupakan karena kelemahan kita. Dan itu juga membuat orang bisa melihat bahwa ternyata di tengah-tengah kelemahan, bahkan di tengah-tengah kesederhanaan yang dia punya, dia tetap bisa dimampukan oleh Tuhan untuk bersyukur dan bersaksi. Jadi kebesaran Tuhan itu tampak dari kemampuan kita untuk bersyukur bahkan di tengah-tengah keterbatasan kita. Ketika kita bersyukur, kita sebetulnya sedang menceritakan kepada dunia bahwa Tuhan itu baik. Opa itu kan tidak bisa menceritakan kepada dunia begitu ya bahwa Tuhan itu baik. Dia menceritakan kepada saya, lalu saya mempersaksikan apa yang opa itu katakan kepada oma opa sekalian di sini. Sehingga orang semakin banyak tahu. Dan hal yang ketiga, maka mari kita menceritakan kebesaran Tuhan itu kepada generasi-generasi yang lebih muda. Satu cara terbaik untuk menceritakan kebesaran Tuhan itu menceritakannya kepada generasi yang lebih muda. Sebab harta yang paling berharga yang kita punya itu adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu belum tentu dimiliki oleh saya yang masih muda. Pengalaman saya dibandingkan oma opa, masih jauh banget. Saya cuma tahu apa yang ada di dalam Alkitab. Tapi oma opa mengalaminya semuanya. Maka mari kita menceritakan kepada generasi-generasi muda. Sebab itu adalah saksi kebesaran Tuhan yang perlu disampaikan supaya kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan biarkan pengalaman hidup kita itu berlalu begitu saja. Jadikan itu sebagai sarana untuk menceritakan kebesaran Tuhan kepada generasi muda. Supaya setiap kita generasi muda punya iman yang kuat. Maka oma opa yang terkasih, menceritakan kebesaran Tuhan itu tidak perlu panggung yang besar, suara yang lantang. Harus tunggu ibadah lansia dulu, udah gitu ngantri begitu ya untuk bersaksi. Nggak perlu. Tapi kita bisa melakukannya dimanapun kita berada. Ketika kita sedang mengantri di dokter, lalu kemudian kita menunggu, kita bisa memuji Tuhan begitu. Itu juga kan mempersaksikan kebesaran Tuhan. Kita bisa katakan, hati yang gembira adalah obat. Biar yang sebelah dengar bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan menyertai kehidupan kita dalam setiap momen sederhana kehidupan kita. Tuhan setia menyertai kita sejak masa muda kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sampai detik ini dan di kemudian hari. Sampai ketika Tuhan panggil kita pulang. Dan setiap nafas hidup kita adalah bukti kebesaran Tuhan. Maka mari kita terus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bukan hanya dengan suara kita, tapi dengan hati yang penuh syukur, dengan tindakan yang mencerminkan kasih-Nya, dan kesaksian hidup yang bisa kita bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
biarlah hidup kita jadi cerminan kasih Tuhan. Sehingga orang lain bisa lihat dan rasakan Tuhan lewat kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Ayat emas kita pada hari ini diambil dari 1 Tawari pasal 16 ayat 24. 1 Tawari 16 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya Oma Opa, 1, 2, 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih setiamu besar di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk bisa mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu juga ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih teliti, mengerti tentang kasih Tuhan yang begitu luar biasa, meskipun di dalam kelemahan yang kami miliki. Kami juga pada saat ini berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu apa yang kami alami, Engkau tahu apa yang kami rencanakan, Engkau tahu apa yang saat ini kami doakan. Biarlah ya Tuhan kami juga dengan tetap setia boleh menyandarkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami juga untuk dengan kerendahan hati menerima apa yang Engkau kehendaki bagi kami dan juga keluarga kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan lemah tubuh. Ibu Aji Karyati karena jatuh. Ibu Diana yang kakinya bengkak sehingga tidak bisa berjalan karena jatuh. Bapak Handi Paulus yang lemah tubuh pasca stroke. Ibu Leni Worontikan pasca dirawat di rumah sakit karena pendarahan di lambung. Ibu Teng Meichen pasca dirawat di rumah sakit karena jatuh. Juga yang lemah tubuh Bapak Teguh Sadono, Bapak Sugiono Teja. Tuhan kiranya Engkau yang memulihkan keadaan mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi serta istirahat yang dilakukan sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala dan boleh juga melakukan aktivitas seperti sedia kala. Bila pun Tuhan izinkan kelemahan tubuh itu tetap terjadi di dalam kehidupan mereka. Berikan juga kasih dan sukacita kepada mereka, juga kesabaran di dalam menghadapi setiap sakit penyakit yang masih Tuhan izinkan terjadi. Sebab kami yakin dan percaya, seperti apa yang Paulus katakan, di dalam kelemahan kuasa Tuhan juga sempurna. Maka ya Tuhan, biarkanlah kami juga mengerti dan bisa mempersaksikan kuasa Tuhan yang sempurna itu, bahkan di tengah-tengah kelemahan tubuh kami. Berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan juga seluruh jemaat Usia Indah beserta keluarga masing-masing. Kiranya juga Engkau memberikan imun tubuh yang baik, kesehatan yang baik sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa untuk program kerja Usia Indah yang sudah direncanakan. Tuhan biarlah setiap program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Berdoa juga untuk proses pembangunan gereja. Tuhan kiranya proses pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar, selesai tepat pada waktu ketika Engkau yang menentukannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami juga mengucap syukur untuk saudara kami, Ibu Penatua Yana Idris yang berulang tahun pada tanggal 21 Februari yang lalu. Tuhan biarlah Engkau juga yang menyertai seluruh kehidupannya, menambahkan hikmat kepadanya, agar di tengah-tengah pertambahan usianya, juga ia dapat mempersaksikan kebesaran Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, hari lepas hari, tahun demi tahun. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Devina atas firman-Nya yang mengingatkan kita bahwa kita berkewajiban menceritakan kebesaran nama Tuhan kepada anak cucu kita, di mana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita baik dari dulu sampai sekarang, dan pertolongannya yang tidak pernah berhenti-hentinya. Sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Sebagai nas persembahan saya akan membacakan dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sebagai pujian persembahan kita akan menaikkan dari NKB 199, sudahkah yang terbaik kau berikan, bait 1, 2, dan 3. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Yesus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur betapa besar kasih setia dan pemeliharaan Tuhan menyertai hidup kami. Hari ini kami telah kumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Kiranya dapat dipakai untuk memperbesar sentuhan kasih-Mu bagi banyak orang. Biarlah kiranya juga ungkapan syukur kami terus mengalir dalam hidup kami melalui berbagai cara, agar kasih-Mu dapat semakin tersebar.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita. Mari kita naikkan pujian penutup yang diambil dari PKJ 216 ayat 1, 2, dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada hari ini. Biarlah di dalam persekutuan ini kami semakin dapat mengingat kasih Engkau. Kami juga boleh menceritakannya kepada sesama kami. Kami juga boleh menghidupinya di dalam iman kami kepada Engkau. Juga ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai dan melindungi setiap kami di dalam aktivitas kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini ada beberapa warta Jemaat Usinda. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Devina Eminer. Selaku pembawa firman kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Anita, singer Ibu Linawati dan Ibu Rismaya, pemusik Ibu Visiana,
Penerima tamu Ibu Tung Lienyo, Ibu Ta Aili. Multimedia Saudara Kevin, Saudara Efrat, dan Ibu Evang. Ketiga, tema persekutuan kita minggu depan tanggal 5 Maret 2025 ada ceramah, yaitu temanya kesepian. Diambil dari Yesaya 41 nomor 10 ayat 10. Pembicaranya Ibu Krisna Dewi, pemimpin pujian Ibu Vivi, singer Ibu Julia, Ibu Tina Simanjuntak, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu Lani Jayadi, Ibu Wong Kuiyu, pembaca warta Ibu Hermin. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali? Mohon memperkenalkan diri. Ada? Ada? Oh, silakan maju ke depan, Bu. Salam Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Evi, umur saya mau 54 tahun. Sedikit. Nah, ya. Saya tinggal di Geraha Raya. Makasih. Tunggu sebentar, kita akan nyanyi ya. Namanya Bu Evi ya, istri dari Pak Hanadi ya. Selamat datang Bu, minggu depan datang lagi. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersatu dalam nama-Nya. Pengumuman berikutnya, setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Tanggal 28 Februari, hari Jumat ada latihan angklung di Gria Kasih pada pukul 10. Hari Jumat tidak ada kegiatan melukis. Terus terakhir ada persembahan kasih berupa snack puding dari Ibu Yana. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.